Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kemudahan kepada seluruh urusan-urusan kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini kita mendapatkan doa dari para malaikat, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, untuk senantiasa mendoakan kepada siapa saja yang hadir di majelis ilmu ini dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita tetap memiliki semangat untuk berada di majelis-majelis ilmu di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan semoga Allah pertemukan kita di taman-taman surga Allah kelak di akhirat, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu pada surat Al-Imran. InsyaAllah malam hari ini kita akan masuk pada ayat 8 dan 9. Ayat ini insyaAllah ayat yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat ini, yaitu berkaitan dengan doa. Dan doa ini adalah doa yang sangat penting untuk kita pahami, dan mudah-mudahan di malam hari ini juga kita hafal doa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, sehingga doa inilah yang memberikan motivasi kepada kita nanti ketika kita menjalani kehidupan ini senantiasa bisa istiqomah, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Panjenengan masih ingat ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat? Ayat-ayat yang muhkamat itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas, yang bisa dipahami. Kalau bahasa kita cetha welo-welo, ya. Tidak ada samar-samar sama sekali, ya. Contoh ayat aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat, ya. Wa atuz zakah, ya. Ayat tentang perintah menegakkan sholat, ayat tentang menunaikan zakat, ayat tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berjuang di jalan Allah. Ayat-ayat ini sudah jelas, dan ayat tersebut dinamakan ayat muhkamat. Ada juga ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang belum bisa dipahami secara pasti, ya.
seperti alif lam mim, yasin, nun, ya. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, seperti tentang yas'alunaka 'anir ruh. Kemudian ada di dalam ayat yang lain tentang kalimat yang ditujukan bahwa itu adalah Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu juga dikatakan ruh, ya, Isa al-Masih. Maka ayat ini membantah, ya, tentang orang-orang yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk membela pemahamannya tentang keberadaan Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Nabi Isa itu adalah manusia, hamba Allah. Dia bukan anak Tuhan. Maka kemarin sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Tetapi ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk membantah bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Maka orang yang berpikir dia akan mengetahui bahwa Isa itu bukan Tuhan, ya. Tetapi hari ini orang-orang yang tidak berpikir, mereka mengakui bahwa Isa itu ada anak Tuhan. Maka di dalam Islam kita sangat jelas sekali di dalam memahami makna muhkam dan mutasyabihat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini membahas dua ayat di dalam surat Al-Imran ayat ke-8 dan ke-9. Kita baca dulu, kemudian kita terjemahkan, dan kemudian kita akan mempelajari tentang maknanya secara mendalam. Di dalam tafsir ini dijelaskan tentang makna ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran dan mengajarkan kepada kita sebuah doa. Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami. Rabba, ya. Yaitu dari kata-kata Rabba, yang memiliki, yang mengatur, yang melindungi. Maka di sini biasanya kita terjemahkan dengan Rabbana, ya Allah. Rabbana artinya wahai Tuhan kami, wahai Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau
palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Jadi doa ini diajarkan oleh Allah setelah kita membahas ada banyak orang-orang yang menggunakan ayat-ayat mutasyabiha yang maknanya samar untuk menyelewengkan dan untuk membenarkan hawa nafsunya, membenarkan pemahamannya. Maka di sini Allah mengajarkan kita agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami wahaba yahabu, wahaba yahabu, ya, hibah. Jadi ya Allah, berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar Allah memberikan kepada kita yang sesungguhnya pemberian itu tidak berhak kita miliki, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kata-kata hibah. Hibah itu misalnya ada orang tua angkat, ya, ada orang tua punya anak angkat. Anak angkat ini mendapat hak waris apa tidak? Tidak. Tetapi bisa diberikan hibah. Yang semestinya harta orang tua ini tidak berhak untuk dimilikinya. Nah, ini namanya hibah. Maka dengan menggunakan wahab lana, ya Allah, berikanlah kepada kami, ya, sesuatu yang sebetulnya itu tidak berhak kami miliki. Apa itu? Min ladunka rahmah, dari sisimu, yaitu rahmatmu. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi, ya. Jadi panjenengan kalau minta hanya kepada Allah saja, karena Allah maha pemberi. Nah, kalau kita ini ya ngasih Pak, ngasih 1, 2, ya, 3 kalinya kalau diminta, ya. Kalau ada orang datang ke 3 kalinya kok njaluk terus. Nah, inilah manusia. Manusia itu bukan maha pemberi. Manusia ya mungkin 1, 2 kali ngasih. Tapi kalau ke-3 kali, apalagi setiap hari minta jenengan, wah mesti, karena kita ini bukan maha pemberi. Hanya Allah maha pemberi. Maka kalau kita minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada manusia pasti kita kecewa, dan manusia itu bukan maha pemberi. Kalau dimintai 1 kali mungkin ngasih, tapi kalau sudah 2 kali, ya bisa diusir, ya, atau enggak, kalau enggak gitu dijadikan status, nah macam-macam, ya. Karena sifat manusia itu bukan pemberi, sehingga kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia itu liyaumin, pada hari la raiba fih. Engkaulah yang mengumpulkan manusia di mana pada hari itu la raiba fihi, tidak diragukan lagi, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya, ya. Nah ini, kalau manusia banyak menyelisihi janji, ya. Janji teko sore, ya. Kadang malam baru bisa, ya. Semoyo datang pengajian, ya, ternyata ketiduran. Nah, itu manusia.
Kalau Allah Subhanahu wa taala janji kepada kita tidak pernah diingkari. Pada malam hari ini kita akan mengkaji ya, satu doa, yang doa ini nanti kita hafalkan bersama-sama ya. Baik, kita mulai masuk pada kajian tafsirnya. Rabbana la tuzigh qulubana. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam ayat ini. Bapak Ibu, doa itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah. Ya, ibarat komputer ya atau laptop itu chipsetnya. Intinya. Jadi doa ini adalah intinya ibadah. Panjenengan kalau tidak pernah berdoa, maka ibadahnya sia-sia. Ya. Karena inti daripada ibadah itu adalah doa. Nah, maka penting Pak jenengan belajar doa-doa. Ya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa. Karena doa itu apa tadi Pak? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Nah ini yang perlu kita pahami. Panjenengan ibadah setiap hari, tapi tidak berdoa kepada Allah, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak ada artinya. Karena sesungguhnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berharap agar Allah memberikan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Jadi kita berharap dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan di dalam ayat ini, Rabbana. Yang kita seru hanyalah Allah. Ya. Ayat ini juga disampaikan di dalam surat Al-Quraisy ya, Rabb hadzal bait ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadalah kepada yang mengatur, memelihara rumah ini, yaitu kalau di dalam ayat itu adalah Ka'bah. Artinya apa? Rabbana adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita. Maka nanti panjenengan setelah meninggal dunia, pertanyaan yang pertama kali nopo? Man rabbuka? Man rabbuka? Siapa? Tuhanmu. Kalau panjenengan tidak pernah ngaji, kemudian ngaji itu tidak menjadikan kita paham terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, artinya nanti ketika kita meninggal dunia, kita tidak tahu jawaban apa yang ditanyakan kepada kita. Tetapi kalau hari ini kita paham man rabbuka, siapa Tuhanmu, kita akan bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbus samawati wal ardi. Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya. Nah ini kita harus paham, sehingga doa kita itu kita tujukan hanya kepada Allah, Rabbana, ya, dengan menggunakan kalimat apa? Rabbana. Ya.
Panjenengan yang paling hafal nggih napa? Doa Robbana niku. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita pelajari dari kecil ya. Nah, nek kecil gak ngaji ya paling doane ya Allah njaluk duit ya Allah. Nah, ya Allah kepengin tuku mobil ya Allah, jenengan paringi ya Allah mobil sing apik. Nah, karena nggak tahu, nggak paham dan nggak hafal doanya Robbana. Tapi kalau kita hafal, kita doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Wis, nek sampean gak hafal doa iki wis manjur insyaallah. Ya. Dulu di surat Al-Baqarah sudah kita bahas nggih, doa Robbana atina. Nah, sekarang di surat Al-Imran ini doa yang sangat penting sekali. Nggih, panjenengan harus hafal ya. Nanti kita bareng-bareng doa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan ya. Kalau kemarin itu ada orang-orang yang hatinya itu berpaling, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an tapi untuk kepentingan dirinya. Wonten apa mboten sing ngoten? Itu hatinya ini tidak lurus, hatinya sudah terkotori dengan berbagai macam kepentingan dunia. Tidak lagi dia mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengajarkan, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami. Ya, hati ini kalau sudah berpaling itu sudah Pak, ya. Makanya kita ini kalau lihat orang, biyen kok wong iki ku alim, kok dadi kiai, saiki kok rusak ngene wong iki. Nah, itu karena apa? Hati. Biyen iki wong iki sugih, ya. Wis pokoke gak ono wong sugih nang kene kecuali dheke. Tapi saiki melarat. Nah, ini kondisi karena memang orang itu berbolak-baliknya cepat sekali. Sehingga jangan sampai kalau nanti dalam kondisi kaya kita langsung hati kita ini merasa sombong. Maka jangan sampai hati kita dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang rusak. Oleh karena itu di dalam doa ini, ya Allah, jangan engkau condongkan, jangan engkau miringkan ya hati kami ini ba'da id hadaitana, setelah kami mendapatkan petunjuk. Ya. Maka di dalam tafsirnya disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah yang paling banyak menghafalkan hadis ya. Jadi sahabiah dari kalangan wanita yang paling banyak menghafalkan hadis itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak hadis itu an Aisyah, nah, gitu, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya, apa doa Rasulullah yang paling banyak dibaca? Ya. Maka di dalam penjelasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yukthiru min du'aihi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak berdoa kepada Allah, yang paling banyak dibaca adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah,
Yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah di dalam doa setiap harinya adalah doa ini, yaitu doa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Ya, jadi yang membolak-balikkan hati niki siapa? Allah, bukan kita. Kita tidak kuasa, Pak. Kita tidak kuasa menyetir hati kita sendiri, tidak kuasa. Ya. Kenapa tidak kuasa? Ya. Kita ada undangan, ya, undangan majelis taklim. Yang awalnya hati ini, insya Allah datang, ya kan, hatinya. Ya. Tapi ternyata tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan. Tahu-tahu hatinya ini menginginkan sesuatu yang, ya, timbangannya taklim, mendingan aku tak janjian iki ono orderan iki pasti iki wis oleh 1 juta iki. Ya. Kita tidak kuasa mengendalikan hati ini, ya. Kadang kita juga memiliki niat baik, ya. Tetapi 1 jam kemudian kita sudah berubah. Hati ini kadang-kadang berubahnya cepat. Kita tadinya senang sama orang, ya. Tapi tahu-tahu sudah benci, ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya ditelepon, ya, oleh seorang sahabat saya juga ustadz, ya, di Kalimantan itu. Telepon, ya. Ada jamaah pengajiannya yang tahu-tahu perubahannya sangat drastis. Bagaimana tidak? Ya. Tadi siang itu menikah, ya. Wis, Masya Allah, orang menikah itu kan bahagia. Ya. Malamnya teriak-teriak, yang perempuan ini sudah nggak cinta lagi sama suaminya, ya. Minta cerai. Ini hatinya berbolak-baliknya sangat cepat sekali dan, ya, namanya cinta, Pak, ya. Tadi siang sudah masih cinta, ternyata malam sudah berubah. Nah, inilah hati. Maka di dalam ayat ini, doa ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini tidak condong kepada kebatilan, tidak condong kepada kemaksiatan, tidak condong kepada kerusakan. Karena doa ini menyebutkan Rabbana ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Masya Allah, ya. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Hati ini masih tetap teguh di dalam keimanan. Panjenengan masih tetap teguh, memegang teguh keimanan dan keislaman. Karena betapa banyak orang itu yang sudah condong kepada kekafiran, ya. Casingnya itu bagus, ya. Gayanya model-model kiai ustadz, tapi condong kepada kemunafikan, kekafiran, kerusakan. Kinten-kinten wonten apa mboten wonten? Nah, ini disebabkan karena hati, Pak, karena hati. Maka Rasulullah sendiri, beliau yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, tetap mengajarkan kepada kita, yaitu dengan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku di atas agamamu. Teguhkanlah aku di atas Islam ini. Jangan engkau condongkan hatiku untuk menjauh dari Islam.
Banyak Pak, Bu, sekarang ini yang murtad gara-gara sedikit bagian daripada dunia, ya. Menjual agamanya untuk kepentingan dunia, ya. Ada yang suka dengan perempuan, ya. Rela dia mengorbankan agamanya untuk mendapatkan perempuan itu. Ada yang hanya satu dosarimi digadaikan, ya, dengan apa? Dengan keimanannya. Sudah tidak lagi memperhatikan keimanan dan keislamannya, tetapi dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Lah ini banyak, ya. Demi jabatan, ya, demi dunia dia rela, ya, untuk menggadaikan keimanannya. Inilah makna daripada ayat ini dan doa ini, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati kita condong, ya. Hati kita tidak lagi teguh kepada iman dan Islam. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan petunjuk, dengan hidayah. Panjenengan semerap hidayah, petunjuk. Nek sampean berangkat dugi Surabaya ten Malang, niku biasanya wonten papan nggih, arah Malang, lurus. Nah, lewat Sidoarjo, ya, ada tulisan Malang. Lah ono tulisan Malang, sampean milih sing Semarang. Nah, kinten-kinten sampai napa mboten? Mboten sampai. Karena hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala jelas. Petunjuknya di mana? Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuknya di mana? Petunjuknya Allah dalam Al-Qur'an jelas. Nah, malam ini kita lagi nyari petunjuk, Pak, ya. Hari ini kita sedang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, aku wis ngerti arah Malang iku ndi, wis ngerti, ya. Sudah tahu arah Malang. Tapi begitu jalan, ya, wis ono udan deres gak ketok endi dalane. Waduh, macet rek. Akhirnya jalannya apa? Lain, nggak seperti biasanya. Terus kita nggak ada petunjuk, nggak ada arah, ya. Nah, kalau sekarang enak Pak, ada map, ya, ada Google Maps. Jadi kemana saja itu pakai Google Maps sampai. Meskipun Google Maps juga kadang-kadang yo nyasar-nyasar, ya, yo nang kuburan, yo nang, ya. Yang kemarin viral itu malah, ya, tol belum jadi malah diloncati kayak film-film itu. Nah, ini kadang-kadang kita meskipun sudah ada petunjuk itu kadang-kadang ya bablas. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati ini. Setelah Engkau memberikan aku petunjuk, maka doa kita, ya, sebagaimana Rasulullah selalu berdoa, ya. Mari kita berdoa bersama-sama, dan doa ini terus kita baca setelah sholat 5 waktu, ya. Kemudian ketika kita berdoa, kita doa ini, ya. Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ada di riwayat lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, kita lazimi Pak, okay? Kita amalkan sunnah Rasulullah
yaitu selalu berdoa dengan doa ini, supaya kita terus mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kalau sudah apa? Kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan merasa tenang. Karena kita tidak bergantung kepada makhluk. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hati ini. Bagaimana kedudukan hati, posisi hati kita itu seperti apa. Maka beliau mengatakan hati itu ibarat raja. Dari seluruh anggota badan yang kita miliki, maka hati ini sebagai raja. Ya. Kalau sudah raja, instruksi raja, ayo nang masjid zikrullah, pasti jalan Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi kalau misalnya hati ini, ayo nang warkop ae. Nah, mlakune nggih ten warkop. Karena rajanya sudah memberikan instruksi. Ya. Dia sudah, kalau hati ini dia sudah memiliki kecondongan, maka langkah kaki kita, tangan kita, mata kita itu akan mengikuti hati. Sehingga kalau hati ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah, hati ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar sesuatu, ya, cinta kepada selain Allah. Misalnya mencintai seorang, ya, mencintai wanita, apalagi ya wanita ini dia tergila-gila dengan wanita tersebut, kecintaannya melebihi kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kecondongannya ini terus, ya, meskipun dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Nah, jadi hati ini ibarat dia adalah rajanya, ya. Dan anggota tubuh ini adalah tentaranya dia. Maka hati itu menjadi pusat kehidupan kita. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri seseorang itu, di dalam badan kita ini, di dalam tubuh itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah, ya. Atau ada yang mengatakan segumpal daging. Wa idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini, segumpal darah ini baik, saluhat jasadu kullu, maka seluruh menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kullu, kata Rasulullah, kalau segumpal darah ini atau segumpal daging ini rusak, maka rusak semuanya. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah. Apa itu segumpal daging? Apa itu segumpal darah? Kata Rasulullah, ala wahyal qalb, dia itu adalah dinamakan qalbun. Ya, pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau pakai qaf itu bacanya apa, Pak? Qalbun. Artinya apa? Hati, ya. Tapi kalau pakai kaf, hati-hati. Nah, ya, kalau pakai kaf itu bacanya apa? Kalbun. Artinya apa? Nah, beda nggih? Makanya penting Pak ngaji bahasa Arab, nggih, supaya bisa membedakan baca qaf sama kaf. Nggih. Kelintu qaf sama kaf mawon artinya pun beda jauh. Nah, artinya di dalam hati, di dalam diri kita ini ada segumpal darah yang kalau ini baik, baik semuanya.
mata menjadi baik, tangan menjadi baik, kaki menjadi baik, dan seluruh tubuh kita menjadi baik. Karena rajanya itu raja yang baik. Tapi kalau hati ini rusak, kata Rasulullah, rusak semuanya. Hatinya itu digunakan untuk mendengki orang, dengki, hasad. Kerjaannya itu nontok wong enak iku gak seneng. Ya. Ada tetangganya beli sepeda motor wis gak seneng. Ada tetangganya bisa beli rumah baru gak seneng. Ada tetangganya punya baju baru wis gak seneng. Kelambi tekon di mana iki, ya. Pokoknya hatinya itu digunakan untuk membenci orang saja. Hatinya ini selalu riak, ya, ingin pamer kepada orang, ya. Iki aku duwe, ya, mas-masan akeh, ya, supaya orang-orang itu menganggap saya kaya, ya, dipakai semua, ya. Kalau ngomong mesti grenjeng-grenjeng gini, ya. Ya. Akiknya dipakai, gelangnya dipakai, semua dipakai untuk supaya orang tahu. Nah, ini hatinya digunakan untuk sesuatu yang rusak. Sehingga apa? Rusaklah semua anggota badannya, ya. Sombong, iri, dengki. Nah, kata dokter, obat dari segala penyakit itu apa? Bahagia, bersyukur. Tapi kalau hatinya ini tidak dipakai untuk bersyukur senantiasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penyebab utama timbulnya penyakit-penyakit baru. Ya. Wis pokok ini hati ini jenengan iku dalam satu hari ini wis pokoknya hati ini enggak tenang, sakit, wis pokoknya mikirin enggak karu-karuan, pasti akan berdampak. Ya, sing asam kurate kambuh, ya. Sing ngelu gak mari-mari. Wis diombeni bodrek ekstra. Isu awan sore bengi, ya wis sik ngelu terus, ya. Karena hatinya ini memang tidak merasa bahagia, hatinya terus berkecamuk, ya. Hatinya ini membenci orang lain, ya, tidak tenang, pokoknya kemerusung. Maka hati ini, kata Ibnu Qayyim, adalah salah satu penentu sehatnya atau bagusnya seluruh anggota badan yang lain. Maka pandangan mata kita ini juga pengaruh baiknya pandangan hati. Maka kalau ulama itu lihat kita, ya, kalau orang alim, ya, orang yang alim, apalagi kalau orang itu sampai tingkatannya wali, itu ngelihat saja itu beda dengan kita melihat orang itu, ya. Kita mungkin lihat itu biasa-biasa wae, ya. Tapi kalau wali itu ya kayak Nabi Khidir itu, ya, bisa membaca. Karena apa? Itu basiroh itu dari hati, ya. Karena hatinya ini selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ini bersih, ya. Karena hati bersih, pandangannya pun bersih. Kalau hatinya kotor, mesti kita melihat orang itu, wong gak guyu wae ku lho wis langsung diomongi. Aku ketemu arek iki gak tau guyu belas, ya. Apa ambek aku iki? Apa gak seneng mbak aku ngomong po gak tahu ngomong nek ketemu padahal ya lara untu pirang-pirang dino gak ono obate, ya. Pas kebetulan metu omah ketemu sampean. Lah kok karena memang hatinya sudah tidak sehat. Lah kalau tapi kalau hati sehat itu tidak begitu. Maka inilah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau juga mengatakan hati ini menjadi tempat bersemayamnya iman. Nah, jadi keimanan kita ini baik, Pak. Itu kalau kita memiliki hati yang baik. Iman ada di dalam hati. Rasa cinta
itu juga ada di dalam hati. Ya. Ikhlas itu juga di dalam hati. Takwa itu juga ada di dalam hati. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasulullah 3 kali menyebut bahwa takwa itu ada di dalam hati. Kita ingin menjauhi, berhati-hati untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itu lahir dari mana, Pak? Lahir dari dalam hati. Jadi kita niatkan dulu kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan itu ada di dalam hati. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku. Maka hidayah iman, hidayah Islam ini sangat berharga sekali, Pak. Kalau sudah orang ditutup dari hidayah, maka dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal kebaikan. Dia akan melakukan sebagaimana kesenangan yang ada di dalam hatinya, bermewah-mewahan. Ya. Kalau hatinya itu baik, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan iri kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Tapi kalau hatinya tidak bersyukur, dia justru ingin menyombongkan diri, bahkan ke bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan dengan ayat apa? Alhaakumut takatsur. Ya. Celakalah orang yang bermewah-mewahan hatta zurtumul maqabir. Orang-orang bermewah-mewahan ini tidak akan bisa berhenti ya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Maka bermewah-mewahan ini bersumber dari dalam hati. Beli jam harga 12 M. Jam apa ya? Rega 12 M ya. Beli tas harganya 500 juta. Ya. Beli sepatu. Ini sudah bermewah-mewahan di dalam harta. Kalau ada manfaatnya ya tidak masalah ya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maslahatnya sama sekali ya, bahkan itu hanya untuk menyombongkan dirinya, nah ini berbahaya. Makanya sumber kesombongan atau bermewah-mewahan itu ada di dalam hati. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah ya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki rasa qanaah. Nah, qanaah itu di mana, Pak? Di dalam hati. Panjenengan qanaah. Qanaah itu menerima pemberian dari Allah apa adanya. Ya. Awak dhewe iki ya wis ngene ya. Kalau punya harta, punya kelebihan harta, ya tetap pancet ya. Dia kok nggak lantas punya kelebihan harta terus merubah stylenya, gayanya itu seperti ya orang yang terlihat kaya raya, enggak. Kalau qanaah biasa. Dan qanaah itu juga dia temannya zuhud. Ya. Zuhud itu sederhana. Ya. Bukan berarti zuhud itu kados 3 dino, kelambi compang camping ya. Ambune gak karu-karuan wis. Ditakoni, "Lho sampean kok ngono, Mas?" "Iya, aku zuhud." Zuhud ya, sunah iki zuhud. Bukan begitu zuhud itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling zuhud. Apakah Rasulullah itu tidak memiliki kekayaan? Bahkan Rasulullah itu kekayaannya melebihi Raja Romawi dan Raja Persia. Kalau beliau mau, tetapi Rasulullah tidak melakukan itu. Sehingga suatu hari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasulullah menangis. Apa sebab Rasulullah menangis? Apa sebab Umar bin Khattab menangis? Ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam biliknya Rasulullah, Rasulullah tidur di atas pelepah dari kurma ya. Kalau sekarang mungkin apa? Kloso itu apa? Tikar ya. Terbuat dari pelepah kurma. Dan Rasulullah
Tidak menggunakan kasur, tidak menggunakan kasur empuk yang bisa mentul-mentul sak meter gitu ya. Kalau di ya, orang sekarang kan kasure nek dituruni langsung mentul sak meter ya, di mental-mentul ya. Ini Umar bin Khattab melihat Rasulullah ketika itu bangun dari tidur, kemudian dilihat punggungnya Rasulullah membekas tikar yang terbuat dari pelepah kurma ya. Jadi kita bangun tidur ya ngecap. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau melebihi, tidakkah engkau bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Kisra, Raja Romawi atau Raja Persia? Tidakkah engkau bisa melakukan itu ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Lahumud dunya walanal akhirah." Ya Umar, mereka menikmati dunianya hari ini, walanal akhirah, dan kita akan menikmati kesenangan-kesenangan itu nanti di akhirat. Masya Allah ya. Ini maka sikap seperti ini, sifat seperti ini hanya ada di dalam hati. Kalau hati kita ini memiliki sifat zuhud, qanaah, bersyukur kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa bahagia Pak dalam hidup ini. Kita akan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat para ulama, kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Nah ini Masya Allah nasihat yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita ingin menjadi anak-anak akhirat, ingin menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan untuk nanti mendapatkan akhirat, maka hati kita tidak boleh condong kepada dunia. Hati kita tidak boleh berubah. Maka kita harus memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-qalbu yataghalghal. Hati itu, Pak, berbolak-baliknya sangat cepat sekali. Berbalik-baliknya itu cepat sekali. Yataghalghal. Ya, yataghalghal itu ibarat kita kalau memasak air, Pak, airnya mendidih, ya. Apa itu? Mungkal-mungkal. Nah, itu cepat sekali, Pak, berbolak-baliknya. Bahkan hati itu lebih cepat dari itu. Nah ini. Makanya kalau kita mencintai seseorang, mencintai siapapun, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amalu alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, ya. Dan mencintai seseorang dengan kecintaan kepadamu. Masya Allah ya. Dan beramal juga karena engkau ya Allah, karena cinta kepadamu. Nah ini masalah hati Pak ya, masalah hati. Jadi hari ini kita berbicara tentang masalah hati. Nah ini posisi kedudukan hati ini seperti raja. Kalau rajanya baik, maka seluruh anggota badannya menjadi baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa hati itu terbagi menjadi 3. Ini sering saya sampaikan ya. Tetapi karena ini berbicara masalah hati, Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena apa? Karena nanti kita ke akhirat, kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin selamat, maka kita membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Ya,
Di antaranya adalah hati yang senantiasa berbuat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak susah, Pak. Okay? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dari kesyirikan. Ya. Kita melakukan semua ibadah hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita melakukan semua amal ini ikhlas hanya karena Allah. Dan jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita melaksanakan semua amal ibadah ini hanya karena Allah. Jangan sampai ada di dalam hati kita ini kita melakukan amal-amal itu karena manusia. Ya. Datang ke majelis ilmu gara-gara gak enak rek karo Pak Yoyo diundang terus ya. Apalagi datang ke majelis ilmu, wah iki kaya ane kemis ketiga iki soto iki ya. Wah iki wis ini sudah hatinya perlu dikoreksi ya. Jadi tidak perlu itu. Kalau kita ikhlas karena Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Panjenengan beramal meskipun sebelat dzarrah, dzarrah itu atom, Pak, ya. Atom ini tidak bisa dilihat, saking tipisnya, saking kecilnya ya. Dilihat dari mikroskop pun tidak terlihat karena saking kecilnya. Ya, enggak ada beratnya, enggak ada nilai beratnya. Tapi Allah berikan pahala kepada kita. Apalagi kita datang dari jauh ke majelis ilmu, apalagi kita meninggalkan kesenangan kita untuk datang ke taman surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk ke surga. Jadi masuk surga niku angel napa mboten? Angel napa mboten? Gampang. Jenengan ten masjid Dzikrullah niki mawon. Itu salah satu kunci masuk surga, yaitu apa? Kita terus melazimi datang ke majelis-majelis ilmu. Dan yang kedua, siapa yang membaca, mempelajari, mentadaburi Al-Quran di dalam masjid, Allah datangkan ketenangan di dalam hatinya. Allah berikan rahmat kepadanya. Allah turunkan keberkahannya. Dan para malaikat menyebut-nyebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan yang hadir di masjid, di majelis ini, nama jenengan itu sudah disebut-sebut malaikat, ya. Pak Tejo ya Allah, ya. Ustadz Rifai ya Allah, ya. Disebut-sebut di hadapan Allah dan didoakan malaikat. Kemudian hatal khutu fil bahri, kata Rasulullah, sampai ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang tolabul ilmi, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka yang menuntut ilmu. Masya Allah. Lah ngeten iki kadang-kadang ya aras-arasen, nggih. Kadang-kadang ya aras-arasen. Makanya kalau saya prinsipnya begini, wis masih wong siji tak tekani, ya. Meskipun hanya satu orang yang belajar, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena apa? Yang ribuan itu malah malaikat. Yang hadir di sini juga ada malaikat, Pak. Samping kiri kanan kita ini, ya, full ini malaikat di sini. Jadi tidak masalah. Nah, inilah keutamaannya majelis. Tapi ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang selalu ikhlas karena Allah. Wis pokoknya gak ngereken omongane wong, ya. Ndak peduli siapa yang lihat atau nggak ada yang lihat, ndak apa-apa. Karena kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qalbun salim. Hati yang sehat niku, ya. Kemudian jauh daripada sifat kemunafikan. Hati yang selamat itu adalah hati yang tidak memiliki sifat kemunafikan. Apa itu nifak? Yudhirunal
Islam wa yusirrunal kufra. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini disebutkan orang munafik itu adalah mereka yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Ya, koyoke dukung kegiatan ya. Kayaknya mereka senang, antusias terhadap dakwah Islam ini. Tapi sebetulnya hatinya itu dia mencari bagaimana caranya kita bisa menghalang-halangi dakwahnya. Bagaimana caranya Islam ini tidak bisa berkembang. Bagaimana caranya majelis taklim dzikrullah ini gak tambah akeh wonge. Nah, itu bahaya, Pak. Kenapa? Karena kemunafikan itu yang akan bisa menghancurkan seluruh amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagaimana orang-orang munafik itu ya. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa ayatnya, Pak? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'alim. Kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ya. Aku lo Islam ya. Saya ini lo aktif di majelis taklim. Dia mengatakan bahwa dirinya ini adalah orang yang sangat baik, beriman kepada Allah. Ya, lebih baik keimanan dia daripada jenengan sedaya. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, dia sesungguhnya tidak beriman. Ya. Wa ma hum bimu'minin. Jadi Allah tidak mengatakan dia orang beriman, sebagaimana tokoh munafik di Madinah, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika sholat Jumat, mesti sebelum Rasulullah khutbah, dia berdiri. Ayyuhal muslimun, ati'ullah, ati'ur rasul, hadzal rasul, ati'uhu. Ya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, setiap sebelum Jumat, ya, khutbah Jumat, dia mesti mengatakan, wahai kaum muslimin, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada orang ini, kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik itu dia kerjasama dengan orang Yahudi, kerjasama dengan orang Quraisy. Bagaimana untuk menyerang Islam? Nah, inilah orang-orang munafik itu. Sehingga hati orang-orang yang tidak selamat itu ya diantaranya orang-orang munafik. Ya. Mereka memiliki penyakit, Pak. Masya Allah. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu hati yang selamat itu hati yang terbebas dari syirik, kemudian dari sifat nifak ya. Nah kemudian yang kedua adalah hati yang disebut oleh Ibnu Qayyim qalbun marid, atau hati yang sakit ya. Hati yang sakit ini dia hati yang membuat keimanannya bercampur dengan syahwat ya, dengan syubhat ya. Dia juga mencari rizki yang halal, tapi juga kalau dapat misalnya jalan pintas ya wis, dia juga ambil jalan pintas itu supaya cepat soge ya. Apalagi sekarang ini ya apa caranya cepat soge ya. Akhirnya syahwatnya tidak bisa dibendung ya. Dia akhirnya memilih jalan pintas, judol nggih, judi online ya. Terus wah iki apa iki modal madul entek kabeh ya. Akhirnya dia datang ke bank mengambil ya hutang di bank ya. Dia akhirnya apa? Berani untuk melakukan riba. Ya, ini bahaya. Ini syahwatnya tidak bisa terbendung. Nah, ini hati yang masih sakit ya.
kemudian masih makan yang syubhat, ya. Apalagi sudah jadi pejabat korupsi, ya. Sudah korupsi, dia bikin dalil supaya boleh. Kalau korupsi itu gak apa-apa, ya. Ya. Apalagi membagi-bagikan uang itu untuk kemaslahatan perjuangan, insyaallah. Okay. Nah, ini pasti jenengan tahu ini ya. Korupsi tapi ono dalile. Ya. Tapi yang nggak tahu ini kelihatan nggak mengikuti berita ya. Tapi yang tahu paham ya. Ada korupsinya tapi ada dalilnya Pak. Dan ini untuk perjuangan ya. Inilah kondisi hati yang marit, hati yang sakit Pak. Ya. Nah, ini. Sekarang banyak orang itu menghalalkan yang haram. Nah, ini bahaya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya hati kita ini tidak condong kepada yang haram, kepada yang syubhat. Semoga hati kita ini dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang selamat. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mayyit. Ini yang bahaya. Kalau hati itu sudah sakit, kalau nggak disembuhkan, ya disembuhkan itu bisa dengan memperbanyak majelis ilmu, ya. Hati itu insya Allah akan ya bisa hidup lagi dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah, dengan sedekah. Ini akan menghidupkan hati. Tapi kalau sudah hati sakit itu ibadahnya berkurang, tidak pernah baca Al-Quran, sholatnya ya jangankan jamaah, meninggalkan sholat, ya, sedekahnya juga nggak pernah, ya. Apalagi birrul walidain sama orang tua itu tidak baik, ya. Kata-katanya kasar, kata-katanya kotor. Wah, ini hatinya ini semakin hari ya tidak hanya sakit, bisa jadi menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati yang mati ini Pak, hati yang sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Ya. Bahaya sekali. Maka jangan sampai hati kita ini ya sudah sakit kemudian kita tidak obati. Maka kalau sudah kita merasa hati ini sudah sakit, sudah malas ibadah, malas belajar, malas baca Quran, malas ya ke masjid dan lain sebagainya, panjenengan sudah harus merubah kondisi seperti itu menjadi kondisi yang lebih giat lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati yang mayit itu digambarkan tadi, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang hatinya itu tertutup ya sudah tidak menerima lagi nasihat. Bahkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Murtad. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Maka di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di sisimu rahmah. Masya Allah, okay? Jadi hari ini alhamdulillah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100. Yang 99 masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diberikan ketika di akhirat. Dan yang hari ini rahmat Allah itu hanya 1 yang diberikan. Maka apakah kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah? Nah, ini yang harus kita usahakan. Hari ini kita mendapat rahmat Allah. Dulunya tidak paham Islam, sekarang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan pemahaman kita terhadap Islam. Alhamdulillah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita dalam keluarga itu pokoknya gegeran terus saya ya. Ya suaminya, ya istrinya karena tidak paham. Apalagi tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seiring berjalannya waktu kita terus
berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, ya. Akhirnya di dalam keluarga itu Allah berikan kasih sayangnya. Dirubahlah hatinya istrinya menjadi lembut kepada suaminya. Begitupun suaminya sudah tidak suka marah-marah. Biasa nang omahe ngamuk ae, ya. Gak ngerti ono apa, ya. Ya. Begitu juga di dalam rumah tangga ini anak-anaknya menjadi baik, ya. Sudah hafal Quran, sudah mulai perubahan, ibadahnya bagus, Masya Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus berdoa kepada Allah, wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah kami dari sisimu rahmatmu ya Allah, ya. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini adalah satu pemberian yang sangat istimewa. Panjenengan bisa datang di majelis ilmu ini, di Masjid Dzikrullah ini adalah rahmat, ya. Ini adalah kasih sayang Allah dan tidak diberikan kepada sembarang orang, Pak. Ya, ini. Kadang, ya, hati kita ini sudah mau ke masjid, mau taklim, wis ono ae halangan dan rintangan itu, ya. Ya. Sing masuk angin, ya. Sing dijak ngopi, ya. Wis pokoknya akhirnya lali kabeh. Lah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu pemberian sehingga kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah wahab lana min ladunka rahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, suami istri menjadi harmonis, kemudian pekerjaan kita diberikan apa? Kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat, ya. Sing wingi-winginane ku nyambut gawe ku sik soroe, Pak, ya. Wis rezeki ku koyo seret, ya. Tapi kita bersyukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, kita tawakal, ya. Wis modal entek kabeh, ya. Bojo loro, anak wis wayahe bayar sekolah, wis pokoknya ujiannya berat, Pak. Tapi kalau kita punya hati yang selamat, hati yang salim, itu akan selalu menyandarkan kepada Allah. Tidak ada yang tidak baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tawakal kepada Allah, semuanya baik. Sebagaimana yang diceritakan di dalam sebuah kitab, ya, para ulama mengatakan ada seorang raja dan menteri. Ketika raja ini, ya, entah kenapa di dapur atau di mana itu tangannya kepotong, Pak. Terus menterinya datang. Kenapa? Ini saya kepotong. Insya Allah khair, ya. Karena menterinya ini adalah orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah. Rajanya marah, Pak. Loh, kok khair? Kok baik? Wong ini sudah kepotong. Kok baik? Nah, akhirnya tangkap dia. Menterinya apa? Dimasukkan ke penjara. Apa kata menterinya? Insya Allah khair, ya. Baik. Ya. Insya Allah khair. Dia ya mengatakan, ya, kepotongnya tangan itu ya baik, saya dimasukkan ke penjara juga baik, ya. Kemudian besoknya raja ini berburu, Pak, berburu. Ternyata ketika dia masuk hutan sendirian kesasar, ketangkap orang-orang, ya, orang-orang hutan mungkin, ya. Apa namanya itu, dia ditangkap, kemudian ditangkap itu mau dijadikan sesembahan, dan sesembahan itu syaratnya, persembahan ini harus sempurna, tidak ada yang cacat. Ternyata ketika diteliti tangannya putus, nah akhirnya nggak jadi. Terus rajanya ingat sama menterinya, oh ini mungkin yang disebut khair tadi, ya. Jadi saya selamat. Nah. Akhirnya dia pulang, kemudian membebaskan menterinya tadi. Saya masih penasaran, kamu kok bilang kalau kamu masuk penjara kok khair? Iya. Kalau saya ikut raja, saya ketangkap juga. Saya yang jadi sesembahan mereka. Nah, khair, ya. Ini tawakal yang tinggi kepada Allah. Jadi semua apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang terjadi pada kita, itu semuanya baik. Kullu khair. Kalau ditimpa
kebahagiaan, ya. Wa idza asabahu sarra syakara, kalau kita dapat kebahagiaan bersyukur. Wa idza asabahu dharra, kalau kita mendapat kesulitan bersabar. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci bahagia itu dua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu di mana Pak letaknya, Pak? Napa ten nggene dapur, napa ten nggene ruang tamu, napa ten gedung lantai 3? Sabar dan syukur itu letaknya di mana? Di dalam hati kita, ya. Jadi bahagia dan susah itu tergantung kita, dan kita mendapatkan kebahagiaan itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir doanya, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Maka kita yakin hanya Allah yang maha memberi, ya. Tidak ada selain Allah. Kalau kepada manusia iki yo ngekeki tapi yo pisan pindho. Nek dijaluki maneh wis emoh, ya. Maneh ditekani bendino, ya. Mas duwe beras ta, Mas? Mas ono duit 50.000, Mas. Mungkin sekali dua kali dikasih, ya. Tapi berkali-kali ya ndak akan dikasih, ya. Bahkan mungkin kita nanti ya, wong kok iso senengane njaluk ae. Nyambut gawe wis macem-macem, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Jangan sampai bosan. Kalau panjenengan sudah bosan doa kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Tidak ada pintu rahmat lagi. Tidak ada pemberian Allah kepada kita. Tapi kalau kita doa terus kepada Allah, ada 3, Pak. Yang pertama, doa kita akan dikabulkan langsung saat itu juga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa-doa kita nanti diberikan di akhirat. Yang ketiga, doa-doa kita ini diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kita terus berdoa kepada Allah, ya. Maka kita kembali kepada kaidah yang pertama kali tadi. Apa kata Rasulullah? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maka semoga dengan doa-doa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan rahmat, selalu mencurahkan rahmat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Sebelum kita tutup, ya, kita berdoa, ya, dengan doa yang diajarkan ini, dan juga kita mentadaburi, ya, dengan apa yang tadi sudah kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan kita mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, ada salah satu jamaah kita yang selalu membersamai kita di dalam kajian, ya, hari Kamis pertama dan hari Kamis ketiga di malam Jumat ini. Beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya, keikhlasan doa-doa panjenengan untuk kesembuhan beliau,
Ibu Erni Dian Anggraini, ya. Beliau sedang diuji, ya, mungkin sekarang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga lekas sembuh. Beliau Ibu Dian Anggraini, Erni Dian Anggraini, ini beliau opname, ya, setelah mungkin beliau sekarang posisi sedang penyembuhan, ya. Jadi mohon doanya. Mari kita doakan bersama-sama semoga Bu Erni Dian Anggraini lekas sembuh dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan yang tidak membekas dan kesembuhan secara sempurna. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaun la yughadiru saqama. Allahumma shfi Bu Erni Dian Anggraini. Allahumma shfi Bu Erni Dian Anggraini. Allahumma shfi Bu Erni Dian Anggraini. Allahumma shfiha shifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga panjenengan sedaya sehat semuanya, lancar rezekinya dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.